Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, salah satu di antaranya yaitu nikmat untuk senantiasa menuntut ilmu. Semoga dengan nikmat ini Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Semoga dengan perjumpaan ini nantinya bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran fikih tentang perekonomian dalam Islam. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jual beli, khiyar, musaqqah, mukhabarah, muzaro'ah, dan syirkah. Dan pada pertemuan ketiga kali ini, insya Allah Ibu akan menjelaskan contoh-contoh penerapan dari perekonomian dalam Islam pada kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai jual beli. Jual beli ini kita sering temui ya, mungkin di pasar, di sekolah, di jalan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu memberikan satu contoh jual beli tentang ini, seorang Ibu Ani, pedagang buah yang menjual buah di sebuah toko buah dan menjualnya kepada Ibu Mira selaku pembelinya. Dan contoh lainnya tentang jual beli. Pembahasan kedua yaitu mengenai khiyar. Contoh dari khiyar seperti Ibu Ratna. Ibu Ratna ini menjadi pedagang baju di pasar. Ibu Ratna menjual baju kepada Pak Andi sebagai pembeli atau contoh lainnya. Dan untuk khiyar ini, Pak Andi sebagai pembeli maupun Ibu Ratna sebagai penjual dapat mempertimbangkan untuk tetap melangsungkan akad jual belinya atau membatalkannya. Nah, ini contoh dari khiyar. Dan khiyar biasanya terjadi pada 3 kondisi. Contohnya, yang pertama, kondisi di mana Pak Andi atau pihak pembeli baju dan Ibu Ratna sebagai penjual baju dapat mempertimbangkan atau memilih meneruskan akad atau membatalkannya sebelum pembeli dan penjual berpisah pada tempat akadnya. Nah, tempat akadnya itu seperti pasar, contohnya yang pada kasus ini. Nah, ini disebut juga dengan khiyar majelis. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi di mana Pak Andi sebagai pembeli dan Ibu Ratna sebagai penjual dapat mempertimbangkan atau memilih meneruskan akad atau membatalkannya dalam jangka waktu tertentu selama persyaratan belum dibatalkan oleh Pak Andi dan Ibu Ratna. Nah, ini disebut juga dengan khiyar syarat. Kemudian ketiga, kondisi di mana Ibu Ratna memberitahukan kecacatan pada baju yang dijualnya dan Pak Andi dapat memilih meneruskan atau membelinya atau sebaliknya membatalkan pembeliannya. Nah, ini disebut juga dengan khiyar IB. Kemudian pembahasan kita yang ketiga tentang musaqqah, muzaro'ah, dan mukhabarah. Contoh dari musaqqah, misalkan Pak Makmur memiliki sawah. Pak Makmur bekerja sama dengan Pak Soleh. Nah, di mana Pak Soleh ini menjadi orang yang akan menggarap, merawat sawah Pak Makmur. Dan nantinya hasil dari lahan sawah tersebut dibagi dua dengan jumlah bagi hasil yang sudah ditetapkan menurut kesepakatan antara Pak Makmur, yaitu pemilik sawah, dan Pak Soleh sebagai penggarap. Nah, ini contoh dari musaqqah. Kemudian ke muzaro'ah. Nah, untuk contoh muzaro'ah seperti misalkan Ibu Ani memiliki kebun cengkeh. Ibu Ani bekerja sama dengan Pak Gunawan, di mana Pak Gunawan ini menjadi orang yang akan merawat kebun milik Ibu Ani. Nah, untuk benihnya sendiri, benih cengkehnya itu dari Ibu Ani atau dari pemilik kebunnya. Nah, ini contoh dari muzaro'ah. Kemudian, contoh dari mukhobaroh. Nah, contoh dari mukhobaroh, misalkan Anggi. Anggi memiliki kebun jagung. Nah, Anggi bekerja sama dengan Budi. Di mana Budi menjadi orang yang akan merawat, menggarap kebunnya, dan untuk benih jagung tersebut itu dari Budi atau penggarapnya gitu.
Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Demikian ya anak-anak materi di pertemuan ketiga kali ini. Harapan ibu, anak-anak paham dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, nanti insya Allah ibu akan kirimkan link juga untuk soal latihan terkait materi pertemuan ketiga ini. Soal latihan ini wajib diisi ya, selain untuk mengukur pemahaman materi, juga sebagai penilaian nantinya. Ibu juga akan kirimkan tugas praktek. Kalian bisa lihat tugasnya pada PDF yang insya Allah nanti Ibu juga akan kirim ke grup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.